Pengarang ini kita berkata apa yang dikatakan beliau, wa qad tafaqo linadamun, dan sungguh telah sesuai kepadaku, yaitu suatu nadoman fi hadal makna, dalam ini makna. Man sa'a, dan barang siapa yang ingin, man sa'a, barang siapa yang ingin, ayah tawiyah, memiliki ya amalahu, akan cita-cita yang tinggi, ya jumalan semuanya, bal yatahid lailahu, maka hendaklah ia menjadikan lailahu, waktu malamnya, fidarkiha, dalam mencapai cita-cita itu, jamalan, sebagai unta kendaraan. Jadi kalau kita pengen berhasil cita-cita kita nih, keinginan kita, hajat kita nih, kata Syekh Az-Zarnuji, maka jadikanlah malammu ya sebagai kendaraanmu. Artinya apa? Kita bangun malam, berusaha di malam hari dengan apa? Bangun malam, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau kita pengen tercapai cita-cita begitu, pengen tercapai hajat kita, jadikanlah malam kita sebagai kendaraan kita. Aklil to'amaka, dan sedikitkanlah makanmu, kaitahdo, agar kamu dapat bihi, dengan sebab itu sedikit makan, syahron, ya bangun di waktu malam. Kalau kita pengen bisa bangun malam, jangan banyak makan. Ini sesuai dengan tadi ya, kitab Lubabul Hadis ini nyambung sama ini. Kata ini ulama Syekh Az-Zarnuji, kalau kita pengen bisa bangun malam, sedikitkanlah makan. Kenapa? Kalau kita banyak makan, banyak tidur, kenyangan, banyak tidur, ngantuk mulu. Nih. In si'ta ya sahibi, kata Syekh Az-Zarnuji, jika kamu ingin wahai sahabatku, wahai rekanku, wahai temanku, antablugul kamala, untuk menggapai kepada kesempurnaan, wakilalan dikatakan, man asharo nafsahu, barang siapa yang membangunkan dirinya. Artinya apa? Dia bangun sendiri di malam hari, bilai, di waktu malam, faqad fariha, maka sungguh ia akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan. Ya, dia akan merasakan kegembiraan, qalbuhu, hatinya, bin nahari, pada waktu siang. Kalau kita nih terbiasa dengan bangun malam nih, paginya akan hati ini merasa plong. Cobain dah. Saya merasakan kalau malam nih ya, ketinggalan kita bangun malam, rasanya apa? Nyesel Pak. Malam gak bangun malam nih, kesiangan, ya kan? Gak bisa zikiran, nyesel Pak. Ini kalau kita sudah terbiasa dibangun malam, kesiangan satu hari, kelewat satu malam gak bangun malam, nyeselnya luar biasa. Tetapi kalau kita membiasakan diri bangun malam nih, paginya happy Pak. Kelihatan orang yang sering bangun malam, paginya hidupnya senang, gak pernah merengut. Kalau orang yang sering bangun malam nih, ciri-cirinya liatin, hidupnya bahagia, happy. Ini kata ulama. Jadi barang siapa yang bangun di malam hari, ya maka akan senang hatinya di siang hari. Ini ada nggak di situ? Ada nggak bacanya? Yang nggak ketemu. Ada nggak? Di halaman berapa? Jangan buka kitab tapi nggak kelihatan tulisannya. Dilihat. Ya, kalau yang Arabnya 57, ada fotokopi Arabnya banyak tuh, supaya kita bisa baca Arab Melayu. Udah di fotokopi enak, kita tinggal lihat doang. Wala buddha, maka orang mesti ora. Artinya apa? Kudu, harus. Wala buddha itu artinya harus, orang mesti ora. Li tolibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, yaitu para santri, minal muwadobati, untuk
menekuni ala darsi terhadap pelajarannya. Harus tekun belajar. Maka harus mesti bagi orang-orang yang mencari ilmu nih, anak-anaknya yang lagi belajar, dengerin. Mesti bagi anak-anak yang mencari ilmu, para santri, orang-orang yang mencari ilmu, untuk apa? Untuk menekuni pelajarannya. Baca lagi, kalau kita dapat pelajaran dibaca lagi. Jangan sampai handphone mulu. Ini kebanyakan nih anak-anak sekarang nih, pagi handphone, siang handphone, mau tidur handphone lagi. Udah keranjingan, kayak orang kesurupan main handphone. Sampai minta kuota sama emaknya, ngamuk-ngamuk, marah-marah sama emaknya. Kuotanya habis, main game mulu. Ayo ngaku bener gak? Main game mulu, main tiktokan mulu. Nih, maka mesti bagi orang yang pengen mencari, bagi orang yang mau mencari ilmu itu, untuk menekuni pelajarannya, tekunin, hafalin, dibuka lagi pelajarannya, dibuka lagi kitabnya, dibuka lagi bukunya, watikrorin, dan juga mengulang-ulang pelajarannya tuh, diulang lagi, baca lagi. Di awal laili, ya, pada permulaan waktu malam, wa akhirihi, dan juga akhir malam. Jadi kalau maghrib nih, maghrib baca pelajarannya, habis sholat subuh baca lagi nih. Jangan habis subuh udah main handphone, udah otaknya beku. Cobain. Tiap habis subuh orang-orang pada belajar lupain handphone aja sampai siang, beku tuh otak. Ini untuk mengulang pelajaran pada awal malam dan juga akhir malam, berarti apa? Maghrib dan subuh. Baca tuh. Jangan habis maghrib udah nyetel TV, lepas dari handphone, TV disetel. Luar biasa nih. Dulu mah habis maghrib, ya Allah, anak-anak remaja, anak-anak kecil tuh pada rame di surau, di musola, di langgar, pada belajar ngaji. Sekarang mah masya Allah, habis maghrib masih aja di jalan keluyuran. Hati-hati nih anak-anak, ya. Nanti ini akan apa? Akan merusak generasi muda Islam. Kalau udah begini anak-anak kecil kita, anak-anak remaja kita, bagaimana nanti gedenya? Ya, kalau dari kecil udah main handphone mulu, gimana mau gedenya nanti? Makanya jangan terlalu banyak main handphone. Boleh silakan buat hiburan, nggak dilarang. Emaknya juga, orang tuanya juga nggak ngelarang. Tapi jangan sampai lupa daratan, main handphone mulu. Nih. Fa'ina ma bainal isya'i, karena sesungguhnya waktu antara sholat isya wa waktu sahar dan waktu sahur, waktu mubarakun, adalah waktu yang diberkahi Allah. Tuh, antara sholat isya dan sebelum subuh itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya thalibal ilmi basilil wara'a, wahai para santri, wahai orang-orang yang mencari ilmu, lakukanlah ya sifat wara'. Jadi itu kata pengarang ini kitab, wahai para santri. Kita juga santri ini, yang pada ngaji ini santri. Jadi santri itu bukan mondok aja. Kalau orang yang sering ngaji itu juga santri. Tolib namanya, tolibil ilmi, orang yang mencari ilmu. Maka lakukanlah sifat waro. Waro itu apa? Ya, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan subhat. Jangankan yang haram, yang subhat aja dia gak mau, itu namanya waro. Contoh apa? Kita nemu di jalan, nemu duit, kira-kira itu duit halal apa haram? Subhat. Kenapa? Dia nggak tahu siapa yang punya ini. Ambil jangan? Jangan. Kalau kita pengen berkah ilmu, cepat hafalannya, itu kalau kita nemu duit dimanapun bukan milik kita, jangan diambil. Udah biarin baik. Kenapa? Kalau kita ambil, sama dengan kita mengambil barang subhat.
nggak boleh. Kalau orang waro itu jangankan yang haram, yang subhat aja dia nggak mau ambil. Wajah dari bil nauma, dan juga jauhilah ya banyak tidur, wahdari sab'a, dan waspadai kenyang perut. Nyambung dengan yang tadi, ini kita nggak sengaja bahas tadi tentang pasal banyak makan, banyak tidur, banyak ketawa. Ini ada bahasanya bagi orang yang mencari ilmu itu, jauhi banyak tidur dan waspadai banyak makan, perut kenyang. Kalau lagi jadi santri mah jangan banyak makan, banyak tirakat, banyak puasa Senin Kemis, insya Allah hafalannya cepat. Kalau banyak makan justru otaknya belet, ya susah hafalannya. Maka dulu saya ya waktu di pondok itu diajarin nama kiai untuk tirakat, puasa, ngosongin perut. Terkadang kalau masuk bulan Rejab nih, sampai bulan Ramadan 3 bulan berturut-turut puasa. Rajab, Sa'ban, Ramadan 3 bulan. Jadi santri begitu tuh. Bukan banyak makan, banyak tidur. Jadi santri mah banyakin lapar, banyakin melek. Ya, kalau pengen punya ilmu, dapat ilmu nih, tuh kata kitab nih, kata saya ajar Muji, 1, jangan banyak tidur. 2, jangan banyak makan. Ya, insya Allah ya hafalan kita akan cepat, otak kita akan cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi jinna ilma warzuqna fahma.